Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah pasar modal dan moneter. Perkenalkan, nama saya Hansa Nuraida, kelas AKP 3120 dengan nomor NPM 20312035. Kali ini saya akan membahas tentang dinamika interaksi antara variabel moneter dan pasar modal syariah. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim, yaitu sebesar 85% dari penduduk Indonesia, merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan industri keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah dapat ditinjau melalui perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah mempunyai peranan yang cukup penting untuk dapat meningkatkan perekonomian negara. Meskipun perkembangannya relatif baru dibandingkan dengan perbankan syariah, keberadaan pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Selanjutnya itu pengertian pasar modal syariah. Pasar modal pada umumnya memiliki arti sebagai pelengkap sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal syariah merupakan tempat atau sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamiyah. Selanjutnya yaitu produk yang tergolong sebagai instrumen pasar modal syariah. 1. Saham syariah. 2. Obligasi syariah atau suku, yaitu obligasi berdasarkan definisinya adalah suatu surat berharga jangka panjang yang bersifat hutang yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi dengan kewajiban membayar bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi. Selanjutnya yaitu teori investasi. Investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan baik di pasar uang maupun di pasar modal, ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan. Investasi menurut Manqui didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka. Fungsi investasi mengaitkan jumlah investasi atau pada tingkat bunga real. Selanjutnya, teori pertumbuhan uang. Uang adalah permintaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Fungsi uang yaitu sebagai penyimpan nilai, unit hitung, dan media pertukaran. Jumlah uang yang tersedia disebut dengan jumlah uang beredar atau money supply. Menurut Bank Indonesia, di Indonesia saat ini hanya mengenal dua macam uang beredar saja, yaitu uang beredar dalam arti sempit, narrow money. 2. Uang beredar dalam arti luas atau broad money. Kebijakan moneter dan pasar modal. Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter atau uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebagian dari kebijakan ekonomi makro, maka tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai sasaran kebijakan makroekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Keempat sasaran tersebut merupakan tujuan akhir kebijakan moneter. Stabilitas pasar modal mempunyai peranan sangat penting dalam menunjang peran bank sentral dalam suatu perekonomian. Sebagaimana dijelaskan bahwa pasar modal adalah titik pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga, di mana individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana berinvestasi dalam perusahaan yang membutuhkan dana. Dalam beberapa dasawarsa belakangan ini, peran pasar modal dan dalam pembiayaan investasi memang mengalami peningkatan yang signifikan.
krisis perbankan yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia pada waktu krisis ekonomi di Asia membuktikan bahwa ketergantungan terhadap perbankan menyulitkan pemulihan ekonomi negara tersebut. Selanjutnya yaitu para pelaku pasar modal syariah dan pemerintah perlu meningkatkan penyebaran dan kualitas keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memainkan peranannya dalam melakukan investasi di pasar modal syariah. Adanya dorongan diversifikasi instrumen pasar modal syariah yang dapat meningkatkan minat konsumen untuk berperan dalam menjalankan transaksi di pasar modal syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, secara implisit menunjukkan tujuan utama kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi. Otoritas moneter harus memiliki mekanisme yang tepat untuk memelihara kestabilan nilai tukar rupiah, karena ketidakstabilan nilai tukar akan memicu ketidakstabilan harga saham yang diperdagangkan di bursa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.